Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Mark Charles Kapo. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus. Pemuda Agung dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berlebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman, serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap. Kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang. Pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan Ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa depan kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Dalam putranya telah dikasih.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita terambil dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 yang menyatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Dipersilakan duduk. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT, Pelkat, GP, GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus yang sempat membatasi karya-Mu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami, padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Pelkat GP GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord
cantu beriakan, kanta-kanta yau nari, kanta yau nari Luhur Gusti akan. Kanta yau nari, kanta yau nari, kanta yau nari, yau nari. Kanta yau nari, cantu beriakan, kanta-kanta yau nari, kanta yau nari Luhur Gusti akan. Kanta-kanta yau nari, kanta yau nari. Benedicite nomine eius, benedicite nomine eius, annunciate diem de dies, salutare, salutare, kanta yau nari, kanta yau nari Luhur Gusti akan. Kanta-kanta yau nari, kanta yau nari, cantu beriakan, kanta-kanta yau nari, kanta yau nari Luhur Gusti akan. Kanta-kanta yau nari, kanta yau nari. Cantate, exultate, exalite, exultate, exalite, cantate, exaltate, exultate, exaltate, Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita pada pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kami naikkan syukur kami kepadamu, ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus. Karena cinta dan kasih Tuhan memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, sebelum Engkau mengutus kami sepanjang pekan ke depan, kami mau dibekali oleh firman-Mu Bapa yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Olehnya ya Tuhan, diamkan semua suara dalam hati kami. Bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang menyapa kami dapat kami hayati, dapat kami pedomani, dan oleh tuntunan Roh Kudus-Mu pula kami dapat mewujud nyatakannya sepanjang pekan ke depan. Bersabdalah ya Tuhan saat ini juga, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Lama yang terambil dari Kitab Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17 yang mengatakan, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Lewi, orang Feris,
orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, supaya dari tiap-tiap suku Israel, sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir sampai menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini jemaat GPIB Karis memakai tata ibadah khusus di dalam kerangka hari ulang tahun pelayanan kategorial Gerakan Pemuda secara sinodal yang ke-70 tahun, yang tepatnya jatuh pada tanggal 15 Juli. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang baru kita dengarkan bersama di dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 7 berbicara, saudara-saudara, seorang tokoh yang bisa juga dikatakan masih muda. Kenapa, saudara-saudara yang kekasih? Karena Yosua ketika dia didaulat menjadi abdi Musa, menjadi pelayan Musa, bisa dikatakan juga menjadi asisten daripada Musa, itu pada umur 30 tahun. Dalam tata gereja kita, saudara-saudara yang kekasih, umur 30 tahun itu masih dalam kategori masuk di dalam gerakan pemuda. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ternyata anak muda sejak di zaman perjanjian lama juga
ada banyak kontribusinya. Dan barusan tadi kita, saudara-saudara, membaca kontribusi seorang anak muda yang bernama Yosua, walaupun berawal dari seorang abdi Musa saja, pelayan Musa atau sebagai asisten Musa. Tapi dari situ, saudara-saudara yang kekasih, dia belajar. Dan karena itu, saudara-saudara yang kekasih, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan dalam kemuliaan, ia harus meninggal, saudara-saudara yang kekasih. Lalu kemudian, saudara-saudara, Tuhan Allah mengangkat seorang anak muda yang bernama Yosua ini. Tentu saudara-saudara yang kekasih, bagi Yosua, dia merasa, saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya dia belum siap. Dia tidak menyangka kalau kemudian dia didaulat oleh Allah sendiri untuk menggantikan Musa. Saudara-saudara yang kekasih, itu sebabnya, saudara-saudara, Yosua ketika Tuhan menetapkan dia untuk menggantikan Musa, ada keraguan, ada kekhawatiran, ada kekecemasan. Sebab saudara-saudara yang kekasih, belum banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman di dalam dia mengikuti tuannya, yaitu Musa sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yosua, saudara-saudara yang kekasih, ketika ia merasa ragu, ketika ada kekhawatiran, ada kecemasan, justru kemudian Allah lebih dulu menjamin kesetiaan penyertaannya kepada Musa, kepada Yosua. Artinya Yosua, saudara-saudara yang kekasih, tidak memikul tanggung jawab sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, beberapa kali Tuhan Allah meneguhkan Yosua. Beberapa kali, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Allah mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa, saudara-saudara yang kekasih? Oleh karena dia tahu, saudara-saudara yang kekasih, bahwa tugas yang dipercayakan kepada Allah baginya, saudara-saudara yang kekasih, untuk memasuki tanah Kanaan, untuk merebut tanah Kanaan, itu bukan perkara yang mudah. Kenapa, saudara-saudara yang kekasih? Karena ia akan berhadapan dengan penduduk yang sudah menetap di tanah Kanaan. Tadi dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, di dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 juga, saudara-saudara, khususnya ayat yang ke-10, dikatakan di sana, sudah ada orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus. Itu penduduk asli di daerah tanah Kanaan. Dan sudah barang tentu, saudara-saudara yang kekasih, mereka tentu peradaban yang jauh lebih maju daripada bangsa Israel. Sudah pasti, saudara-saudara yang kekasih, mereka memahami medan di tanah Kanaan tersebut. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang kekasih, Yosua khawatir, ragu, saudara-saudara yang kekasih, juga penuh dengan kecemasan. Itu sebabnya kemudian Tuhan Allah meneguhkan dia, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab Allah yang berjanji kepada nenek moyang mereka, Allah itu jugalah yang akan menyertai Yosua ketika akan merebut tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, teks bacaan kita tadi, saudara-saudara, berbicara tentang tantangan yang pertama yang harus dihadapi oleh Yosua, yaitu menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya menghadapi tantangan
Yang pertama, Sungai Yordan ini bukan barang baru sebenarnya. Sebab pada zaman Musa dulu, saudara-saudara yang kekasih, mereka sudah pernah melewati Sungai Yordan ini. Dan mereka sendiri melihat dengan mata kepala mereka sendiri, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kemudian tangan Allah melalui tongkat Musa bisa membelah, bisa membelah Sungai Yordan tersebut, saudara-saudara. Dan kemudian mereka bisa menyeberangi Sungai Yordan. Nah, ketika ini harus kemudian terjadi kembali, saudara-saudara, ini artinya, saudara-saudara, pembuktian bahwa kasih Allah kepada Musa itu juga sama berlaku kepada Yosua. Sebagaimana Allah juga melakukan mujizatnya kepada Musa, saudara-saudara yang kekasih, maka ini juga akan terjadi kepada Yosua. Janji Allah, saudara-saudara yang kekasih, bahwa Allah juga, saudara-saudara yang kekasih, menjamin, menyertai, tidak akan membiarkan Yosua untuk melawan tantangan rintangan seorang diri saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari Sitim, saudara-saudara yang kekasih, mereka kemudian beberapa hari, 3 hari di situ, lalu kemudian menyeberang Sungai Yordan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan, saudara-saudara yang kekasih, perencanaan yang baik itu sangat dekat dengan keberhasilan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, artinya kalau kita ingin berhasil, perlu satu perencanaan, saudara-saudara. Ya. Jadi perencanaan itu sangat dekat dengan keberhasilan. Nah, kalau kita perhatikan, saudara-saudara yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Yosua juga sama, saudara-saudara. Dia merancang, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana untuk bisa melewati tantangan yang pertama ini, melewati Sungai Yordan. Perhatikan, saudara-saudara yang kekasih, dia selain, saudara-saudara yang kekasih, fokus tentunya. Dia fokus, saudara-saudara yang kekasih, kepada Allah. Ini menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi ketika saudara-saudara yang kekasih ia akan memulai, maka dia harus memusatkan keyakinannya kepada Allah Yahweh tersebut. Sebagaimana Musa dulu, Allah menyatakan mujizatnya. Nah, pusat perhatian ini juga harus diarahkan Yosua, saudara-saudara yang kekasih. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Allah menjadi pusat, menjadi sentra di dalam dia melaksanakan tugas dan panggilan ini. Itu artinya, saudara-saudara yang kekasih, kalau Allah menjadi pusat kehidupan, berarti dia senantiasa, saudara-saudara, mencari dan mendengar kehendak Allah. Kalau kita menempatkan Allah sebagai pusat, saudara-saudara yang kekasih, mau tidak mau, saudara-saudara, kita harus senantiasa mencari, kita harus senantiasa mendengar apa yang menjadi kehendak Allah di dalamnya. Ketika dia, saudara-saudara, bergumul mencari dan mendengar kehendak Allah, saudara-saudara, lalu disitulah dia membuat satu perencanaan. Dia buat, saudara-saudara yang kekasih, perencanaan. Dalam hal ini dia katakan, saudara-saudara yang kekasih, tabut perjanjian itu harus menjadi yang pertama, menjadi yang pertama untuk melewati Sungai Yordan tersebut. Dan itu harus dipikul oleh para imam daripada suku Lewi di dalamnya. Lalu yang berikutnya, berjarak 2000 hasta panjangnya. Jadi saudara-saudara, tidak boleh dekat-dekat. Ini bukan soal social distancing, tetapi ini mau mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, bahwa Allah itulah yang di mana tabut perjanjian, lambang kehadiran Allah, dialah yang harus menjadi penentu
Dialah yang harus yang pertama-tama di dalamnya. Itu sebabnya harus ada jarak 2000 hasta. Nah, setelah imam-imam yang memikul tabut perjanjian, 2000 hasta di belakangnya itu, saudara-saudara yang kekasih, perwakilan dari ke-12 suku. Perwakilan dari ke-12 suku itu harus berada 2000 hasta di belakang tabut perjanjian. Baru selebihnya, saudara, di belakang daripada 12 suku tersebut, perwakilan 12 suku, barulah umat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tata cara ini, saudara-saudara yang kekasih, mau menunjukkan bahwa yang akan berhadapan dengan tantangan itu adalah Allah sendiri yang berada di dalam tabut perjanjian. Allah yang berhadap-hadapan langsung dengan tantangan tersebut. Sementara umat, saudara, hanya mengikut saja, hanya mengekor dari belakang saja. Namun demikian, saudara-saudara yang kekasih, sekalipun umat itu harus mengekor saja, umat, saudara-saudara yang kekasih, harus benar-benar patuh, harus benar-benar setia, harus benar-benar taat, mengikuti ketentuan. Tidak ada yang boleh, saudara-saudara, yang melanggar ketentuan tersebut. Itu berarti, saudara-saudara yang kekasih, umat Tuhan atau seluruh prosesi itu, saudara-saudara, harus dalam kedisiplinan di dalamnya. Artinya, saudara-saudara yang kekasih, apa saja yang diperintahkan, tidak boleh ada yang melanggarnya. Dan selama prosesi itu, saudara-saudara yang kekasih, mereka harus hidup di dalam kekudusan di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah, saudara-saudara yang kekasih, kekuatan, atau inilah, saudara-saudara yang kekasih, yang menyebabkan Yosua itu, saudara-saudara, yang berhasil melewati tantangan yang pertama, melewati sungai Yordan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yosua, saudara-saudara, menjadi seorang yang berani, tetapi juga seorang yang sabar. Dia masih anak muda, saudara-saudara yang kekasih. Tetapi kemudaannya bukan berarti, saudara-saudara yang kekasih, dia tidak mampu menguasai dirinya. Tapi juga, saudara-saudara yang kekasih, sebagai seorang yang masih muda, saudara-saudara, harus berani, saudara-saudara. Tantangan-tantangan yang dihadapi tidak mengecilkan dirinya, saudara-saudara, walaupun dia tidak sebesar daripada Musa di dalamnya. Tapi dia benar-benar fokus kepada kehendak Allah. Dia memusatkan perhatian pada kuasa Allah, saudara-saudara yang kekasih, yang pernah juga, saudara-saudara, menjadi kekaguman baginya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, sebelumnya itu bukan hanya soal kekaguman, tapi bagaimana, saudara-saudara yang kekasih, kepercayaan, keyakinan kepada kehendak Allah dan firman-Nya itu mewujud dalam sikap hidup yang sungguh-sungguh percaya pada campur tangan Tuhan, menaati firman-Nya dan berlaku benar. Inilah, saudara-saudara yang kekasih, yang menyebabkan Yosua bisa melewati tantangan-tantangan, khususnya tantangan yang pertama, yaitu melewati sungai Yordan di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, walaupun Yosua, saudara-saudara yang kekasih, masih dikatakan sebagai anak muda, saudara-saudara, tetapi perhatikan, saudara-saudara yang kekasih, Yosua, saudara-saudara, adalah orang yang setia dan taat. Dia menjadi orang yang benar-benar, saudara, patuh kepada kehendak Allah di dalamnya. Dia masih muda sebenarnya, saudara, tapi dia, saudara-saudara, tidak bimbang. Dia benar-benar, saudara-saudara yang kekasih, menjadi anak muda yang benar-benar, saudara-saudara, konsisten di dalamnya. Dia bukan hanya sabar, pemberani, tapi dia orang yang taat juga, orang yang setia. Bahkan di sini, saudara-saudara yang kekasih,
kedisiplinan di dalam kepemimpinan Yosua, inilah kemudian yang menjadi kunci keberhasilannya, sehingga dia bisa melewati tantangan yang pertama, yaitu melewati sungai Yordan di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tantangan-tantangan atau sungai Yordan ini, saudara-saudara yang kekasih, ya, pasti akan banyak terjadi juga di dalam kehidupan anak muda sekarang ini. Ya, bukan hanya Yosua ya, yang menghadapi sungai Yordan ini, tapi anak muda sekarang juga, saudara-saudara yang kekasih, sekalipun meyakini pada kehendak Allah dan firman-Nya, tidak berarti bebas dari tantangan. Ya. Akan banyak saudara-saudara sungai Yordan yang akan kita hadapi, yang akan dihadapi oleh anak muda. Tapi perhatikan saudara-saudara yang kekasih, bagaimana siasat, bagaimana saudara-saudara yang kekasih perencanaan daripada Yosua sehingga dia berhasil ini. Pusatkan perhatian pada kehendak Allah. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, dia merencanakan saudara-saudara yang kekasih dengan membuat ketentuan-ketentuan dan aturan. Jadi tidak hanya saudara-saudara yang kekasih kita percaya pada kehendak Allah dan memusatkan, tapi juga saudara ada upaya juga dalam merancangnya, saudara-saudara yang kekasih. Dan dalam perancangan itu, saudara-saudara, keteraturan penataan tersebut, dia hidup dalam kesetiaan dan ketaatan, hidup dalam kekudusan di dalamnya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yaitu Yosua disiplin di dalamnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus, khususnya anak muda, belajarlah daripada Yosua. Kalau mau melewati tantangan-tantangan seperti sungai Yordan, dan pasti banyak sungai Yordan berikutnya, atau tantangan-tantangan yang akan dihadapi anak muda. Tapi kalau benar-benar mau memenangkan tantangan-tantangan tersebut, mari belajar daripada Yosua. Pasti saudara-saudara yang kekasih anak muda mampu untuk melewatinya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri bersama gereja segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalip langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, melalui doa syafaat ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Semoga bangsa dan negara kami diberikan selalu ketentraman dan keamanan. Berkati juga seluruh aparat pemerintahan, dari presiden hingga tingkat RT dan RW. Berikan mereka selalu hikmat agar dapat memimpin kami dengan arif dan bijaksana. Ya Tuhan, Kau tahu problema pandemik saat ini yang sedang kami hadapi oleh bangsa Indonesia karena virus COVID-19. Kau tahu segala dampak yang terjadi dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan sosial, kesehatan, maupun ekonomi. Banyak sekali korban yang berjatuhan sampai saat ini karena virus COVID-19, baik dalam masyarakat maupun tenaga medis. Kau tahu segala ketakutan yang selalu membayangi kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kiranya Kau mau pulihkan kami, pulihkan bangsa kami, agar kami boleh membangun kehidupan normal kami seperti sedia kala. Bantulah juga para pemerintah dan tenaga medis dalam upaya-upaya mereka untuk mengobati pasien yang terkena virus ini dan menekan angka merebaknya virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami telah berdoa. Ya Bapa, melalui doa syafaat ini, kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu dalam persekutuan kami sebagai tubuh Kristus. Kami bersyukur pula hingga saat ini kami dapat berkumpul untuk memuliakan nama-Mu dalam ibadah hari ini. Dalam doa syafaat ini, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama GPIB Karis. Kiranya melalui kerja dan layan kami semakin dimampukan untuk menjadi saksi Kristus yang taat dan setia terhadap panggilan perutusan kami. Kami juga berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Max Charles Kapoh beserta keluarga. Kiranya Bapak dan keluarga diberikan selalu kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalankan panggilannya sebagai pelayan-Mu dimanapun berada. Kami juga ingin berterima kasih atas terpilihnya anggota PHMJ baru masa bakti 2020-2022. Berkatilah yang Tuhan agar para majelis yang terpilih boleh melayani serta bertanggung jawab atas segala tugasnya, sehingga kami boleh bekerja sama untuk membangun kerjasama pelayanan yang kondusif dan bersinergi. Kami juga berdoa untuk seluruh pihak yang membantu jalannya persekutuan kami, pengurus unit misioner, komisi, staf, juga kami yang berkumpul di sini. Kami juga berdoa Pelkat Gerakan Pemuda yang pada tanggal 15 Juli kemarin genap berusia yang ke-70 tahun. Kiranya Pelkat GP boleh semakin maju dan berkembang, serta melayani dalam karya demi kemuliaan Tuhan Yesus saja, dan kami semakin dimampukan untuk menjalankan persekutuan dengan tetap terarah kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami telah berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, di hari ulang tahun Gerakan Pemuda yang ke-70 tahun,
yang tepatnya jatuh pada tanggal 15 Juli. Bapa, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan. Agar biarlah Tuhan, khususnya anggota Gerakan Pemuda GPIB yang tersebar di 2/3 wilayah Indonesia ini, secara khusus GPIB Karis, Tuhan berkati agar kiranya kami boleh belajar daripada seorang pemuda yang bernama Yosua, yang sabar tetapi juga pemberani di dalamnya. Tuhan berkati Bapa di surga agar kami boleh belajar dari seorang anak muda yang bernama Yosua, yang fokus kepada kehendak Allah sekalipun tantangan siap menanti, tapi tidak takut dan gentar. Fokus pada kehendak Allah, mencari kehendak Allah, memusatkan pada kehendak Allah, tidak hanya terkagum-kagum terhadap karya Allah yang sudah dinyatakan melalui Musa, tapi dia meyakini Allah Yahweh, tetapi juga percaya pada firman-Nya, dan Tuhan semuanya itu ia terapkan dalam sikap hidupnya, yang terwujud dalam sikap hidupnya yang percaya pada campur tangan Allah, yang percaya pada kehendak Allah di dalamnya. Karena itu Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan tolonglah anak-anak muda yang ada di tengah-tengah jemaat GBI Karis juga belajar untuk bersabar, tapi juga sekaligus berani dan terpusat ketika menghadapi tantangan hanya kepada Allah yang kami yakini dalam Yesus Kristus, yang nyata kehadirannya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan berkorban. Bapa di dalam Yesus Kristus, biarlah Tuhan di tengah-tengah tantangan ada kreativitas untuk menghadapinya, benar-benar menyusun strategi di dalamnya, dan penuh dengan kesetiaan ketika menyusun strategi satu rencana di dalamnya, dan penuh dengan kedisiplinan. Hanya dengan itulah Yosua boleh berhasil memenangkan perjuangan imannya. Tuhan Bapa di surga, biarlah kami selaku anak muda di tengah-tengah jemaat GBI Karis juga boleh belajar Tuhan dari seorang anak muda yang bernama Yosua, ketika kami mau memenangkan pertarungan dalam tantangan-tantangan kami ke depan di dalamnya. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Kami sehati berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pemulihan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Benandus Ngio, Bapak Johar Sebua, Bapak Bruri Supusepa. Tuhan, lawatlah mereka dengan tangan cinta kasih-Mu. Angkatlah penderitaan mereka dan berkati segala upaya-upaya daripada keluarga, obat-obat, dan semua makanan yang dikonsumsi, agar itu dapat menyehatkan tubuh mereka. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Di tengah-tengah sakit yang mereka derita, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang berbahagia dari tanggal 27 Juli sampai 1 Agustus. Kami berdoa Bapa di surga untuk Bapak Jefferson Andre Aswin Pinaria, Nyonya Marsina Latu Perisa, Bapak Albert Tutuarima, Ananda Yulia Sivania Emmanuel de Minanga, Nyonya Adolfin Siwi Kalesaran, Saudari Annabella Nadia Nathaniel Sutanto, Bapak Faber Siombing, Bapak Mangara Helmi Arwan, Nyonya Duma Sarimanik. Demikian juga untuk keluarga Runtu Rambi Sembiring. Tuhan, sukacita mereka karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun bakhtar rumah tangga mereka Tuhan sempurnakan. Tuhan kiranya mencurahkan bukan saja berkat-berkat jasmani, tapi berkat-berkat rohani, memberkati hidup mereka, keluarga mereka,
dan menolong mereka dalam perencanaan kehidupan mereka ke depan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan untuk keluarga Si Hombing Raja Guguk, keluarga Tampu Bolon Utapea, keluarga Benyamin Patabang, keluarga Gottlieb Siaan, keluarga Yance Bersape, keluarga Lewi Kabesi Simbar, keluarga Owen Sairtian, keluarga Irot Korompis, keluarga Markus Mawengkang, keluarga Gottlieb Sutanto, keluarga Umbu Pirandawa, keluarga Sukirman. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, biarlah Tuhan Engkau tilik keluarga-keluarga ini. Berkati Tuhan ketika mereka dalam tantangan, rintangan, pergumulan-pergumulan, Tuhan kiranya berjalan bersama mereka. Kami percaya Tuhan ketika Tuhan berjalan dengan mereka, Tuhan kasihani, Engkau menyertai, dan Tuhan berkati pergumulan yang mereka hadapi, diberikan jalan keluar, kesabaran dalam menghadapinya. Kami serahkan Tuhan, dan bahkan ketika mereka merancang sesuatu, Tuhan tolong kiranya berkati rancangan mereka agar kiranya mereka fokus pada kehendak Allah, lalu mereka menyusun satu strategi dan hidup dalam kedisiplinan, kekudusan, kesetiaan dan ketaatan supaya pergumulan mereka boleh terlewati di dalamnya. Kami serahkan Tuhan dan pakai keluarga-keluarga ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan shalom Allah dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, akhirnya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk anak yatim, piatu, janda, duda-duda dalam kesulitan-kesulitan hidup mereka. Tuhan berkati kami yang hadir saat ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan kami mohon kiranya Engkau berkenan juga Bapa di surga, tidak saja mendengar tapi Engkau menjawab doa-doa kami Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan doa kami karena kami mengelaskan doa ini hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan solois yang akan dipersembahkan oleh Saudari Angel Patipeloi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan syukur dan persembahan sukarela, juga persembahan program kerja. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan bacakan pokok-pokok penting pada warta jemaat. Mohon perhatiannya sejenak. Jadwal kegiatan pelayanan dan laporan keuangan sepekan serta informasi lainnya sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Kiranya informasi di dalamnya dapat membantu jemaat mengikuti pelayanan dan kegiatan lainnya. Persiapan pelayanan ibadah minggu atau ibadah keluarga dan ibadah pelkat. Persiapan presbiter, pemandu lagu dan organis yang bertugas dalam ibadah minggu tanggal 2 Agustus 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Peneguhan sidi. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari Minggu 2 Agustus 2020 pada ibadah pukul 9.00 WIB
akan dilaksanakan peneguhan sidi baru bagi 4 orang sebagaimana berikut: Clara Vanessa Gottlieb, Edith Clementine Abigail Hukom, Kenny Christian Manoy, Erlangga Bagaskara Dates. Persiapan akan dilaksanakan pada hari Kamis 30 Juli 2020 pukul 17.00 WIB. Dimohon orang tua, wali, dan presbiter yang bertugas hadir dalam persiapan tersebut. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu 9 Agustus 2020 dalam ibadah pukul 6, pukul 9.00 WIB akan diadakan sakramen Perjamuan Kudus dan dilaksanakan persloki. Seluruh anggota sidi jemaat diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bagi anggota jemaat yang lansia atau sakit dapat mengikuti di rumah masing-masing. Majelis dan seluruh warga GPIB Jemaat Karis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan, laporan penerimaan tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp21.774.500. Apabila ada kesalahan pembukuan pada warta jemaat, mohon menghubungi kantor gereja untuk dapat direvisi. Terima kasih. Shalom, Majelis Jemaat GPIB Karis Jakarta telah siap untuk menggelar ibadah minggu mulai tanggal 5 Juli 2020 di masa new normal ini. Baik di Gereja Tipar Cakung pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 6 sore di gedung gereja ini. Selanjutnya, silakan jemaat memperhatikan visualisasi yang kami sajikan ini, supaya dapat dipatuhi. Dalam memasuki era new normal, GPIB Karis telah mempersiapkan tata cara untuk memastikan jemaat terhindar dari COVID-19. Bawalah masker pribadi Anda. Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan bersih dan sehat. Perlengkapan kebersihan tersedia dan siap untuk digunakan. Pembatasan jumlah jemaat dilakukan dengan registrasi. Form registrasi akan dibagikan majelis jemaat secara online pada hari Kamis dan Jumat sebelum ibadah. Pastikan setiap anggota keluarga Anda telah teregistrasi.
gereja dapat menolak jemaat sesuai ketentuan yang berlaku. Seorang majelis mengarahkan jemaat saat memasuki ruang ibadah menuju kursi yang dipersiapkan. Seluruh majelis jemaat yang bertugas mengenakan atribut kesehatan sesuai protokol penanganan COVID-19 yang telah ditentukan pemerintah. Agar jarak tetap terjaga, pemberian persembahan dilakukan dengan berjalan ke depan. Jemaat keluar dari sisi kiri dan kembali melalui lorong tengah. Dilakukan secara bergantian dari baris kiri ke baris kanan. Pintu keluar dibagi menjadi dua sisi, tangga utama di dalam gereja dan tangga samping yang dapat diakses melalui pintu sebelah kanan. Jaga jarak dan tidak bersentuhan merupakan jalan terbaik untuk terhindar dari COVID-19. Saudara-saudara, simulasi tata cara ibadah hari Minggu yang sudah disimulasikan ini, kami berharap jemaat memperhatikan dan mematuhinya. Jemaat sekalian, kami mau meyakinkan pelaku Majelis Jemaat GPIB Karis bahwa tata cara ibadah hari Minggu mempergunakan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Karena itu, jemaat jangan ragu dan jangan takut sambil kita berdoa agar Tuhan menyertai kita agar kita tidak terpapar COVID-19. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Presbiter yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Max Charles Kapo STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Pendeta, dan keluarga. Terima kasih juga kepada organis, pemandu lagu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kini kita akan mendengarkan pesan Dewan yang akan disampaikan oleh pengurus Gerakan Pemuda. Shalom rekan-rekan muda. Sekarang kita akan mendengarkan pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur, dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayanan kategorial tertua lahir pada tahun 1950, sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi tahun 1950 sampai 1966, masa integrasi GP ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja, masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda
selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB tahun 2020 sampai 2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Yang diambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Menapaki usia misioner ke-70 tahun sesuai profil Pelkat GP-GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membantu kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan, memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif mengembangkan potensi, menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa, membangun semangat optimisme dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama, memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus, serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan sinode tahunan GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mupel Jabar II, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan-pembinaan tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik. Untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GP-GPIB Sport and Choir atau disingkat GGSC, rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat atau mupel, maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun, dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan, terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan muda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata, memberikan bantuan, berdonasi baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GP-GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Dirgahayu Pelkat GP-GPIB.
Kepada seluruh rekan muda, boleh bangkit berdiri apabila memungkinkan. Kita akan menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Saya undang jemaat untuk berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung. Supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. Biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
pemain firman yang bertugas, majelis, demikian dengan seluruh perangkat serta pengurus Gerakan Pemuda GPIB Karis mengucapkan selamat hari Minggu, selamat hari ulang tahun Gerakan Pemuda yang ke-70 tahun. Tuhan Yesus memberkati.